Tapi itu yang membuat rezeki jatuh cinta kepada dia. Itu yang membuat kupu-kupu jatuh cinta kepada dia. Kenapa? Karena Bapak Ibu, saya pengen eh, memulai dengan pertanyaan seperti ini. Di mana letak bahagia? Iya. Di mana letak bahagia? Ya. Apakah letak bahagia itu di pekerjaan kita? Apakah letak bahagia itu di jabatan kita? Apakah letak bahagia itu di gadget kita? Di mana letak bahagia? Iya. Jadi gini Bapak Ibu, ya rezeki itu ibarat kupu-kupu. Ya, rezeki itu ibarat kupu-kupu. Ya. Jadi gimana? Rezeki itu ibarat kupu-kupu. Nah, sekarang gimana cara kita mengejar kupu-kupu itu? Ya. Jadi kupu-kupu itu karena indah gitu ya. Saya analogikan sebagai rezeki. Rezeki itu kupu-kupu ya. Kupu-kupu itu ibarat rezeki, ibarat harta gitu ya, jabatan, keuangan dan lain-lain. Nah, ada dua cara untuk mengejar kupu-kupu. Ya, ada dua cara untuk mendapatkan kupu-kupu. Cara yang pertama adalah dengan menggunakan jaring, ya. Dengan menggunakan jaring, tangkap satu kupu-kupu gitu ya, masukkan ke dalam sangkar. Besoknya mikir gitu ya, satu jaring tangkap satu kupu-kupu. Kalau gitu saya pakai dua jaring deh. Besok dua jaring ditangkap dua kupu-kupu, masukkan ke dalam sangkar gitu ya. Kemudian besoknya lebih jago lagi, pakai 4 jaring di tangan gitu ya. 4 jaring tangkap 4 kupu-kupu, masukkan ke dalam sangkar. Besoknya lebih jago lagi, 8 jaring ya. 8 jaring tangkap 8 kupu-kupu, masukkan ke dalam sangkar ya. Suatu ketika saat terkumpul 1000 kupu-kupu dalam sangkar, bagaimana cara kita bermain dengan salah satu kupu-kupu? Ya. Misalkan kita terkumpul nih, suatu ketika terkumpul 1000 kupu-kupu dalam sangkar kita. Kemudian kita ingin bermain saja dengan satu saja kupu-kupu, ya. Kita ingin bermain saja dengan satu kupu-kupu. Kemudian ya kita buka tuh pelan-pelan gitu ya. Kita buka pelan-pelan pintu sangkarnya. Apa perasaan kita? Ya, apa perasaan yang muncul? Ya. Apa yang perasaan yang muncul? Galau, ya, gelisah, khawatir gitu ya. Kenapa? Karena takut yang lepas. Ya, karena yang takut yang lepas bukan cuma satu tapi semuanya. Itulah Bapak Ibu. Itulah kalau kita mengejar kupu-kupu. Nah, sedangkan pendidikan di Indonesia mengajarkan kita untuk menangkap kupu-kupu. Ya. Pendidikan di Indonesia itu mengajarkan kita untuk menangkap kupu-kupu. Ya. Coba aja kalau misalkan kita misalkan anak kita bertanya gitu ya. "Pah, untuk apa kita belajar yang rajin?" Terus kita jawab sebagai orang tuanya, "Untuk dapat nilai yang bagus, Nak." Terus anak kita nanya lagi, terus buat apa lagi? Supaya bisa kuliah di kampus yang bagus, terus supaya dapat pekerjaan, terus supaya bisa menikah, terus ya, terus apa lagi? Ya terus bahagianya di mana? Ya, bahagianya di mana? Ya, kita tuh punya bahagia Bapak Ibu. Letak bahagia kita nggak paham letak bahagia kita di mana gitu ya. Misalkan waktu kita kuliah gitu ya, waktu Anda kuliah zaman dulu gitu ya, Anda baru bisa bahagia gitu ya kalau misalkan dapat nilai yang bagus. Udah dapat nilai yang bagus, belum gitu ya, belum bahagia lagi. Anda baru bisa dapat bahagia kalau misalkan Anda bisa menjadi yang terbaik di kelas. Pas sudah dapat yang terbaik gitu ya, pas sudah dapat yang terbaik, belum selesai di situ. Tapi Anda baru bisa bahagia kalau misalkan Anda sudah lulus kuliah. Setelah lulus kuliah, belum. Ya, Anda baru bisa bahagia kalau dapat pekerjaan. Setelah dapat pekerjaan, udah bahagia? Belum. Anda bahagia kalau misalnya sudah mendapatkan pasangan. Kalau belum dapat pasangan, belum bahagia. Setelah udah menikah gitu ya. Apa udah bahagia? Belum. Ditanya lagi, kapan punya anak? Ya. Kapan punya anak? Akhirnya nggak bahagia lagi. Ya. Akhirnya bahagianya kalau punya satu anak. Setelah mendapatkan satu anak, udah bahagia belum? Belum. Ditanya lagi, kapan punya anak kedua? Begitu seterusnya. Maka terus bahagianya di mana? Ya. Kita ini bahagianya tuh terlalu banyak syarat. Saya baru bisa bahagia kalau begini. Saya baru bisa bahagia kalau begitu. Saya baru bisa bahagia kalau begini. Ya. Sama seperti kupu-kupu. Ya, kita ngejar kupu-kupu. Kita tangkap kupu-kupu, ya. Kita baru pas tangkap satu kupu-kupu, bahagia belum? Belum. Harus dapat 2 kupu-kupu lagi. Pas dapat 2 kupu-kupu, baru udah bisa bahagia? Belum.
Kita baru bisa bahagia kalau misalnya dapat 4 kupu-kupu. Pas dapat 4 kupu-kupu, udah bahagia? Belum. Kita baru bisa bahagia kalau dapat 8 kupu-kupu. Pas tangkap 8 kupu-kupu, udah bahagia? Belum. Kita baru bisa bahagia kalau terkumpul 1000 kupu-kupu. Pas terkumpul 1000 kupu-kupu, yang muncul adalah perasaan cemas, was-was, khawatir, gelisah, takut. Takut apa? Takut semua yang sudah dikumpulkan lepas. Itu dia. Akhirnya kita tidak bisa bahagia sampai kapanpun. Ya. Maka Bapak Ibu, ya, kalau mau dapatkan kupu-kupu, ya, nih maaf, kalau mau ya, kalau mau dapatkan kupu-kupu, ini maaf, nggak tepat ngetik ya. Kalau mau dapatkan kupu-kupu, kenapa tidak membangun taman? Maka kalau misalkan mau dapat kupu-kupu, ya udah pakai kita bangun taman gitu ya. Caranya pun berbeda. Caranya adalah ya bukan pakai jaring, tapi pakai cangkul gitu ya. Pakai cangkul, pakai pacul, kita cari tanah ya. Kita cari tanah, kita jangan fokus ke kupu-kupu dulu, kita fokus cari tanah. Ada dapat tanah gitu ya, kita pacul gitu ya, kita gemburkan tanahnya, kita kasih pupuk, kemudian kita tanamkan bibit, kita sirami, kita rawat sampai muncul kecambahnya. Kemudian setelah itu muncul tangkainya, kemudian muncul daunnya, muncul bunganya. Pas bunga muncul, maka sunatullah kupu-kupu yang datang. Saat muncul bunga, datangnya kupu-kupu adalah kepastian. Maka untuk mendapatkan kupu-kupu, untuk bermain dengan kupu-kupu, maka fokusnya adalah membangun taman, Bapak Ibu. Kan sekarang kita pengen bermain dengan kupu-kupu kan? Ya kupu-kupu misalkan kayak handphone Anda gitu ya. Handphone ini kan kupu-kupu Bapak Ibu ya. Ketika Anda punya handphone yang bagus maka Anda senang gitu ya. Kemudian mobil, ya mobil adalah kupu-kupu kita Bapak Ibu ya. Mobil adalah kupu-kupu kita. Ketika kita punya mobil bagus kan kita senang gitu ya. Tapi semakin bagus barang yang kita miliki, kenapa kita semakin takut kehilangan? Itu dia. Ya. Karena fokus kita adalah mengejar kupu-kupu. Ini kan mobil udah saya usahakan gitu ya. Mobil ini sudah saya usahakan setengah mati. Kalau hilang, waduh, hancurlah hidup saya. Ini rumah udah setengah mati saya bangun dengan bisnis saya berdarah-darah, dengan air mata, keringat bercucuran darah gitu ya. Kalau hilang gitu ya, kalau hancur, waduh. Ya karena fokusnya ngejar kupu-kupu. Coba kalau bangun taman. Ketika punya satu bunga, maka ada satu kupu-kupu. Ketika punya 5 bunga, maka ada 5 kupu-kupu. Ketika punya 10 bunga, maka ada 10 kupu-kupu. Ketika kita punya 1000 bunga dalam taman kita, maka yang akan datang adalah 1000 kupu-kupu. Tapi ketika maghrib datang, kupu-kupu pulang ke sangkarnya masing-masing, ada nggak perasaan cemas, khawatir, gelisah, galau seperti tadi? Tidak ada. Kenapa? Karena kita tahu besok kupu-kupu akan datang kembali. Itu dia Bapak Ibu. Maka fokuslah membangun taman kekayaan. Untuk menjadi muslim yang berdaya, untuk menjadi muslim yang memiliki kekuatan, maka fokuslah bangun taman kekayaan. Sahabat Nabi Bapak Ibu itu fokus membangun kekayaan, membangun taman kekayaan. Mereka bukan mengejar kekayaan. Mereka nggak mau. Umar bin Khattab Bapak Ibu, Umar bin Khattab itu sudah berada di tahap dia nggak mau mendapatkan rezeki. Dia dikejar nih sama rezeki. Udah tolong, saya udah nggak mau lagi. Udah nggak sanggup lagi saya cuma mau ridhonya Allah. Saya nggak mau kamu. Gitu ya. Tapi itu yang membuat rezeki jatuh cinta kepada dia. Itu yang membuat kupu-kupu jatuh cinta kepada dia. Kenapa? Karena satu tubuhnya udah berbau bunga. Sehingga kupu-kupu yang akan datang. Maka coba sekarang kita lihat ya. Coba sekarang ini tubuh kita sudah harum bunga belum Bapak Ibu? Tubuh kita ini sudah seharum bunga atau tidak? Ataukah kita sudah membangun taman kekayaan? Apakah kita sudah memiliki tamannya? Ya. Maka yang selama ini kita lakukan itu mengejar kupu-kupu dan kita nggak punya taman. Ya. Bahkan anak-anak kita Bapak Ibu itu galau. Di mana bahagianya mereka? Apakah bahagianya mereka itu lewat gadget gitu ya? Sekarang kan bahagianya mereka lewat TikTok gitu ya, lewat Instagram, lewat YouTube, ya, lewat WhatsApp dan lain-lain. Mereka kehilangan taman gitu ya. Kita pun kehilangan taman. Kita nggak punya taman kita. Ya. Maka inilah yang dinamakan prinsip membangun taman kekayaan. Ya. Inilah prinsip membangun taman kekayaan. Nah pertanyaannya adalah gimana caranya? Ya. Gimana caranya membangun taman kekayaan?
Ya, coba ya, yang mau membangun taman kekayaan, katakan saya. Ya, yang mau membangun taman kekayaan, katakan saya. Yang mau membangun taman kekayaan, katakan saya. Alhamdulillah. Ya, mudah-mudahan Anda mendapatkan taman kekayaannya dan menjadi muslim yang berdaya karena memiliki kekuatan finansial, ya. Kekuatan finansialnya bukan dengan mengejar kupu-kupu. Nggak peduli Bapak Ibu, ya. Kalau misalkan Anda ya, Anda punya 1.000 nih. Anda punya 1.000 bunga di taman Anda. Maka kan ada 1.000 kupu-kupu tuh, ya kan? Terus ada orang yang minta kupu-kupu Anda. Anda kira-kira kasih nggak? Ya. Anda kira-kira kasih nggak? Kasih aja. Ya. Kasih aja. Nanti juga ada yang ambil satu, maka ada kupu-kupu lain yang akan datang. Ya. Maka begitu aja, cuma misalkan sekarang gitu ya. Kayaknya harta kamu banyak, boleh nggak saya minta satu? Ambil aja, gitu ya. Ambil aja, silahkan, gitu ya. Pernah nggak kita seperti itu? Ya. Ya paling gampangnya tuh ketika kita merasa ingin bersedekah gitu ya. Gampang nggak kita bersedekah? Ketika kita tidak mudah bersedekah, maka kita belum punya taman. Misalkan kita punya sedekah itu bukan ketika, maksudnya sedekah itu bukan banyak-banyakan ya Bapak Ibu ya, tapi perbandingannya yang ditanya. Misalkan ada orang punya 1 miliar, sedekahnya 1 juta. Oke, bilangannya banyak. Tapi dibandingkan ada orang yang cuma punya 10.000, kemudian dia sedekahnya 4.000. Ya jelas yang lebih besar pengorbanannya adalah si yang punya 10.000 itu. Maka sekarang tinggal dilihat. Ketika kita ingin bersedekah, pengorbanannya seberapa besar. Ketika kita ingin bersedekah, kemudian pengorbanan yang besar, kemudian getar gitu ya. Aduh, kayak nggak sanggup, nggak rela ngelepas gitu. Itu berarti kita belum punya taman. Berarti kita belum punya taman. Kalau misalkan ada yang membutuhkan seberapa besar apapun gitu ya. Kan kemarin kita udah bahas ya. Kita nggak penting, orang lain yang lebih penting. Kan gitu. Itu rahasia keajaiban tuh. Kita nggak penting, orang lain yang lebih penting. Nah ketika ada, sekarang di dalam kondisi pandemi seperti ini, mungkin keuangan kita lagi nggak bagus gitu ya. Mungkin ada yang dipecat dari pekerjaannya, mungkin ada yang dirumahkan dari pekerjaannya gitu ya. Mungkin ada yang bisnisnya, omsetnya berkurang. Ketika kita kondisinya lagi nggak bagus, kemudian ada orang datang kepada kita, ingin meminta harta kita. Bagaimana perasaan kita? Apakah dengan perasaan lapang ngelepas? Atau tahan-tahan harta kita? Ketika kita tahan-tahan harta kita, bisa jadi artinya kita yang belum punya taman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi teman-teman yang belum subscribe dan baru saja menemukan channel ini, silahkan subscribe. Insya Allah Anda akan mendapatkan materi-materi yang terbaik dari channel ini.